lagi di C for C, Children for Christ. Halo anak-anakku, apa kabar kalian semua? Pasti sehat dan bersemangat. Ada Abang Rali. Halo Abang Rali. Selamat pagi Abang Rali. Pasti sudah siap semua ya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau ikut ibadah C4C. Anak-anak, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kami permuliakan, puji syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk mengikuti ibadah C4C. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami, dengan penuh sukacita, walaupun kami ada di rumah, tapi kami penuh sukacita dan penuh semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, pasti anak-anak sudah siap ya. Ayo kita semua berdiri. Siapa yang mau ikut Bu Ana sama Bu Yas minggu ini? Hari ini ayo. Kemana, Mem? Ayo, kalau hari Minggu kita biasanya kemana? Ayo. Ikut Tuhan. Iya, mari kita pujikan. Aku mau ikut Tuhan Yesus. Ya anak-anak, kita berdoa selalu dalam nama siapa, Mem? Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau digoda oleh iblis, kita harus apa? Kita harus berdoa. Berdoa dalam nama Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita akan pujikan saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemeran, aku beralih tampil beda.
aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak masih tetap berdiri. Tiba saatnya kalian mengumpulkan persembahan sembari kita pujikan Everybody Everywhere. Yuk, dengan semangat ya. Ayo, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Ayo. From the top of my head, way down to my toes, I want to jump with all my mind. From the top of my head, way down to my toes, I can get it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way down to my toes, I can carry it all inside. I want to jump with all my mind. From the top of my head, way down to my toes, I can give it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Baik anak-anak, semua sudah mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, harus mengumpulkan persembahan. Nah, semua bangkit berdiri, kita akan mengaku iman rasuli. Tangan kanan di dada. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk dengan manis, kita mau pujikan dengan sungguh-sungguh bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, kita sangat membutuhkan Dia. Pujikan Jesus, I love you. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa kalian sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kalian membutuhkan Tuhan Yesus lebih dari apapun di dalam dunia ini. Kalian harus memberikan jiwa, pikiran kalian, harta kalian untuk Tuhan Yesus, karena Dia segalanya bagi kita. Kita pujikan dengan lebih sungguh-sungguh. Jesus, I love you, I want you, and I need you. Jesus, I love you, I want you, and I need you. Jesus, I love you, I want you more and more. Lebih sungguh-sungguh katakan. Jesus, I love you, I want you, and I need you. Jesus, I love you, I want you more and more. No one like you on the earth, oh my Lord. No one has power above you. I will give my mind, my soul, and my heart for you, oh my Lord. Jesus, I love you, I want you, and I need you. Jesus, I love you, I want you more and more. Jesus, I love you, I want you more and more. Jesus, I love you, I want you more and more. Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali bertemu dengan kalian pada pagi hari ini. Tak terasa kita sudah memasuki bulan yang ketiga di ibadah C4C online ini. Pak Aris berharap kalian semua tetap sehat, kuat, serta senantiasa bersukacita dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kalian. Tapi anak-anak, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, mari tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapa. Kami ucap syukur untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan. Kami ucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami maupun kehidupan anak-anak kami Bapa.
Dan sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Kau membuat hati kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Bapa, kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, tema kita bulan ini, tema utamanya ya, yaitu seperti ada di gambar, be strong and courageous. Artinya, jadilah kuat dan teguh. Kalian pasti sudah melihat gambar yang ada di depan kalian, bagaimana Daud yang masih muda, dengan gagah berani melawan Goliat yang tinggi besar. Tapi pagi hari ini Pak Aris tidak bercerita tentang Daud dan Goliat, tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang Yosua. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Pak Aris akan bacakan, demikian bunyi firman Allah. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Anak-anak, kalau kalian perhatikan dengan saksama, tadi ada satu kalimat perintah dari Tuhan kepada Yosua yang sampai diulang beberapa kali, yaitu kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Anak-anak, mengapa kalimat tersebut sampai diulang beberapa kali di ayat 6, 7, dan 9? Hal tersebut artinya bahwa kalimat tersebut merupakan suatu perintah yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Tuhan tahu apa yang dirasakan oleh Yosua ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa untuk menduduki tanah Kanaan itu. Memang tidak mudah Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Tantangan pasti akan sangat berat karena bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuk. Tentulah Yosua merasa kecut dan tawar hati. Anak-anak, ketakutan adalah sesuatu yang wajar yang terjadi pada manusia. Bukan hanya kepada anak-anak sekalian, bahkan orang dewasa pun, Pak Aris pun juga merasakan ketakutan. Karena ketakutan merupakan emosi dasar dari manusia ya. Selain kebahagiaan, kesedihan, dan juga kemarahan. Tetapi ketakutan itu akan menjadi hal yang bisa merampas hidup kalian jikalau ketakutan itu kita biarkan berkepanjangan atau berlarut dalam kehidupan kita. Kita akan kehilangan damai sejahtera dalam hidup kalian. Seperti kita ketahui cerita daripada Yosua, bagaimana Yosua berhasil memimpin bangsa Israel, yaitu yang pertama di pasal yang ketiga, bagaimana Yosua bisa memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Yang kedua, dalam pasal ke-6, bagaimana tembok Yeriko
tembok yang begitu kokoh, yang mustahil dapat dirobohkan, bisa dirobohkan hanya dengan mengelilingi dan memuji Tuhan. Dan yang terakhir, di bagaimana Yosua berhasil membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian dalam pasal 14 ya. Kita akan belajar bagaimana Yosua dapat memimpin bangsa Israel sehingga berhasil mencapai tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana Yosua berhasil memimpin bangsa Israel. Yang pertama, di dalam ayat 6 dikatakan bahwa Yosua mengandalkan kekuatan Tuhan. Yosua dalam memimpin bangsa Israel tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, karena Yosua tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Yosua menyerahkan secara total hidupnya dan mempercayai semua janji Tuhan. Oleh sebab itu, Yosua bersandar sepenuhnya kepada kekuatan dan pimpinan Tuhan. Yang kedua, bagaimana Yosua berhasil memimpin bangsa Israel, yaitu Yosua memiliki hati yang teguh, yaitu masih di ayat yang ke-6. Artinya Yosua memiliki hati yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Dan Yosua memiliki pendirian yang teguh. Itulah seharusnya kalian semua yang ada di rumah juga memiliki hati yang sama, yaitu hati yang teguh akan pendirian mengenal Tuhan lebih dekat. Sekalipun Yosua mengalami banyak tantangan dalam memimpin bangsa Israel, namun Yosua tidak menyerah karena Yosua tahu bahwa dia tidak sendirian. Yosua tahu bahwa ada Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan kepadanya. Yang ketiga, bagaimana Yosua berhasil memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu Yosua bertindak dengan hati-hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam ayat 7 itu dikatakan. Artinya Yosua tidak bertindak ceroboh, tidak gegabah, dan tidak melakukan sesuatu menurut pengertian ataupun keinginan diri sendiri. Yosua selalu memohon dan meminta serta pimpinan Tuhan dan hikmat daripada Tuhan. Sehingga dalam memimpin bangsa Israel, Yosua selalu bertindak hati-hati. Dia hanya mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang keempat, Yosua tidak lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, yaitu di ayat yang ke-8. Artinya Yosua menyadari bahwa hanya firman Tuhan merupakan pedoman dan penuntun dalam hidupnya. Yosua senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel, apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka dia selalu juga menyampaikan kepada bangsa Israel. Yang kelima, bagaimana Yosua bisa berhasil memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Yosua senantiasa memohon dan mempercayai penyertaan Tuhan di ayat 9. Artinya Yosua senantiasa mengizinkan Tuhan menyertai dan berkarya dalam hidupnya. Karena penyertaan Tuhan sangat penting dalam setiap rencana dalam kehidupan kalian. Tanpa penyertaan Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah berhasil. Jadi anak-anak, pagi hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, yaitu bagaimana Yosua berhasil memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, yaitu suatu negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Mungkin saat ini kalau ada kalian yang sedang mengalami masalah, jangan pernah takut dan tawar hati. Tetaplah lakukan segala perintah Tuhan Yesus, karena Dia berjanji untuk menyertai kalian kemanapun kalian pergi. Sekali lagi, ada 5 hal kalau kalian ingin berhasil dalam hidup ini. Yang pertama, kalian harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, memiliki hati yang teguh. Ketiga, bertindak hati-hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, memperkatakan firman Tuhan serta merenungkannya siang dan malam. Yang kelima yaitu memohon dan mempercayai penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam.
serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari anak-anak, kita akan berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami juga boleh belajar akan karakter daripada Yosua, supaya kami memiliki senantiasa mengandalkan kekuatan Engkau, senantiasa memiliki hati yang teguh, selalu bertindak hati-hati, dan senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Dan kami senantiasa juga mempercayai, memohon akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memampukan mereka supaya anak-anak boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan memberikan pertolongan senantiasa, penghiburan ya Allah Roh Kudus untuk kami semua. Biarlah anak-anak kami semakin kuat, semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Dan biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat ilahi melimpah dalam setiap keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, ya men ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita aktivitas. Sebelumnya, ya, pengumuman pemenang mem untuk minggu lalu. Oke, minggu lalu. Siapa yang menang pada minggu lalu yang mengirim aktivitasnya sama Pak Aris dan Pak Agus? Iya. Nah, ini namanya Dilihat dibaca. Ya, hadiahnya diambil di Bu Nanti Erna, diambil boleh. hadiahnya ya, di gereja ya. Terus Nah, untuk aktivitas minggu ini, iya. coba disimak anak-anak ya. Iya. Sebutkan 5 hal bagaimana Yosua berhasil memimpin bangsa Israel menduduki tanah apa mem? Kanaan. Tanah Kanaan, Iya. yaitu negeri yang dijanjikan kepada Bangsa Israel oleh Tuhan. Tadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan pasti sudah tahu jawabannya. Ya, jangan lupa dikirim ke tempat Dikirim ke Pak Aris dan atau Pak Agus. Pak Agus Ini di untuk nomor semua ya, ini. Bu Yas ya, semua anak kelas kecil sampai Ya. kelas SMP ya. mulai dari preschool sampai SMP. Untuk anak PPA, untuk anak C4C Ya, boleh. semua Mari. harus mengirim aktivitasnya. Iya, Ditunggu. Paling terakhir hari Rebo jam 10 pagi. Nggak boleh lebih. Kalau 10 pagi, Diperhatikan. kalau lebih dari hari Rebo kita tidak menerima. Nah, Ya. berarti nggak dapat hadiah ya, Mem ya? Iya, nggak dapat hadiah. Nah, dicatat anak-anak. Iya. Jangan lupa Betul. maksimal hari Rabu sebelum jam 10 10 pagi ya, bukan 10 malam. Wah, kok rasanya kita mau berpisah ini ya, Bu Iya. Yos ya. Baik anak-anak. Iya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.